Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngumet. Jangan pusing. Akhir zaman ini banyak orang yang sedikit-sedikit ngeluh, saya pusing, pusing. Nggak punya pekerjaan, waktu belum punya pasangan, setelah punya pasangan, waktu belum punya anak, setelah punya anak. Masya Allah. Ini fakta atau bukan? Fakta ya. Kecuali satu kelompok manusia, punya anak nggak pusing, nggak punya anak nggak pusing, punya pasangan nggak pusing, punya pasangan nggak pusing, punya duit nggak pusing, betul? Nggak punya duit nggak pusing. Siapa itu? Orang gila. Betul? Orang gila itu nggak pusing ya, bahagia saja, betul? Walaupun lagi ada orang berduka, nangis, meninggal saudaranya, orang gila tetap bahagia. Kenapa orang gila bisa bahagia? Karena orang gila ingat punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gila itu akalnya diambil sama Allah, akalnya dibuat gak berfungsi, tapi dibuat percaya dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak pernah orang gila mau nyebrang itu mikir ketabrak atau tidak. Nggak ada. Nyebrang jalan tuh nyebrang aja kan. Selamat. Coba Anda mikir, masuk berita besok. Naudzubillah min dzalik. Orang gila makan itu dari tempat sampah, kenyang, perutnya nggak masalah. Kita makan dari dapur, dimasak, bagus, kolesterol nambah. Betul ya? Benar nih. Kenapa? Karena orang gila nggak pernah mikir, tapi zakir, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita kebanyakan mikir, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, yang ngomong ketahuilah siapa? Siapa yang ngomong? Yang bilang sama kita wanti-wanti, ala, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Ini ayat Al-Quran. Yang ngomong siapa? Allah. Siapa Allah? Dibilang yang ngomong Allah, cuma itu kata Allah. Gak masuk, gak nyambung di kepala, gak nyambung di hati, gak nyambung kata Allah, wahyunya Allah. Itu ayat Al-Quran. Coba kalau ada satu peraturan yang ngomong kepala direktur langsung, satu jajaran takut semua, ngomong Bapak Direktur, nggak main-main, betul ya? Ini yang menciptakan semua ini siapa? Yuk kita berpikir, ingat Allah dikit boleh ya? Gak usah banyak-banyak. Siapa yang nanam pohon ini? Yang nanam. Siapa yang nanam nih pohon-pohon ini? Ya ada manusianya, betul ya? Pertanyaan saya, apakah disirami secara rutin? Apakah dikontrol kira-kira daunnya ini rontok berapa? Enggak ya? Cuman ditaruh, ditanam, ditinggal, betul? Dia besar dengan sendirinya, betul? Yang paling membuat saya kagum, pohon ini bisa mengukur berapa besar akar yang dia harus buat agar tubuhnya yang tinggi tidak jatuh. Dan dia dinamis, nggak statis. Bahasanya agak keren, Habib, dinamis, statis. Paham nggak? Mungkin kalau nggak level nggak paham ya. Saya harus memahamkan soalnya. Paham nggak kira-kira? Dinamis itu maksudnya kalau nggak salah lo ya. Saya juga nggak paham juga. Sok-sok aja dinamis, kalau nggak salah terus bergerak, tumbuh dinamis ya. Kalau statis itu statis, diam, tidak bergerak. Bener? Contoh, hotel 30 lantai, dinamis atau statis? Statis. Ukurnya mudah, betul kan ya? Kalau ketinggiannya sekian, bebannya sekian, maka cakar ayamnya sekian. Ukurnya mudah, bener? Tapi kalau ini dinamis, coba kalau disuruh buat bangunan yang dinamis, ini bangunannya setiap bulan akan ditambah satu lantai, setiap bulan ditambah satu lantai, terus ditambah terus. Yang buat cakar ayam pusing nggak? Pusing nggak yang buat cakar ayam? Pusing. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mikir dengan izin Allah Ta'ala, kutumbuhkan akar sebanyak ini, sepanjang ini, sebesar ini, sesuai kebutuhan tubuhku yang akan terus menjulang tinggi. Subhanallah. Baru satu pohon saja gini kita kok masih lihat ini aja udah luar biasa, betul ya? Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya udahlah, nggak usah pohon kita kan jauh, diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian apa kalian nggak lihat? Saya mau nanya, boleh? Waktu tidur, telinganya disumpal nggak? Hidungnya disumpal nggak? Kenapa kalau jenazah pakai disumpal-sumpal gitu? Nggak ada nafasnya gitu. Kenapa kalau jenazah mesti dikasih bawahnya pakai air itu ya? Kalau di depan lantai itu tempat naruh jenazahnya itu dikasih apa? Air atau ada kapur semut dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nggak ada semut yang naik dan masuk ke jenazah, betul? Nah, waktu itu kenapa nggak dibuat begitu? Siapa yang menahan semut ini masuk ke telinga? Siapa yang menahan semut masuk ke hidung? Padahal rumah kita banyak semut. Begitu kita meninggal semutnya datang, kita hidup semutnya nggak datang. Kok tahu ya semutnya ya? Padahal zat-zat yang untuk menahan semut masuk ke telinga masih ada, masih ada. Betul. Makan. Kita makan sesuatu. Ini kok makanan bisa tahu ya? Kamu masuk ke sini, turun ke bawah ya. Kemudian yang di sini kamu tugas keluarkan zatnya sekian, gasnya sekian ya. Berapa lama diproses? Pernah nggak kita merintah? Masuk tenggorokan, jangan parkir ya, turun ke bawah. Nah, jangan langsung keluar ya, tunggu dulu ya, 2 jam lagi kamu keluar. Bisa kita merintah gitu? Enggak. Siapa yang ngatur ini? Kita diam, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita pengen tangan ini bergerak nih, pengen seperti ini. Ini siapa yang menggerakkan jari ini? Allah yang memerintahkan, hei jari jemari kamu bergerak. Buktinya apa? Kadang-kadang tangannya kuat dan sebagainya, mikirnya juga jelas, tapi begitu dia merasa memerintahkan, la haula wala quwwata illa billah, tidak bisa, jadinya kena stroke. Kasih bukti sama Allah Ta'ala. Bukan karena kamu gak punya otak, kamu punya otak. Bukan karena kamu gak punya pikiran, kamu punya pikiran. Ya, tapi sama kalau dirusak dikit, klik di situnya, gak bisa ngapain. Allah semuanya. Oke, kita buka lebih besar lagi. Boleh? Ini matahari pernah nggak terlambat terbit? Pernah ya? Pernah. Pernah. Saya kasih tahu, matahari pernah terlambat terbit, tapi yang membuat terlambat adalah Allah. Gimana caranya? Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mau sholat subuh, di depannya ada orang tua lagi jalan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau mendahului orang yang lebih tua, maka beliau berjalan di belakang pelan-pelan sampai di masjid itu. Rasulullah rukuk yang rakaat kedua rakaat lagi rukuk. Nabi rukuknya lama, salat nggak bangun ya, nggak bangun. Ternyata sampai depan masjid laki itu terus, ternyata dia bukan muslim, seorang Yahudi. Sayyidina Ali masuk ke masjid, kemudian Rasulullah SAW, baru setelah rukuk Sayyidina Ali, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ternyata Rasul menahan rukuk karena menunggu Sayyidina Ali, dan sholat subuhnya itu sudah hampir terbit. Matahari ditahan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar subuhnya tidak keluar dari waktu. Tapi dikembalikan lagi, Rasulullah SAW bulan aja, terbelah gitu ya. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu matahari bergerak, tidak pernah terlambat. Coba kalau kereta kita, bis kita, mobil kita, motor kita, walaupun GPS mengatakan jam sekian, nyampainya bisa tiba-tiba berubah waktunya. Betul? Itu GPS. Tapi kalau ini bintang dan lain sebagainya, nah bagaimana Allah Ta'ala ini mengatur semuanya? Nah kalau yang sebesar ini diatur sama Allah Ta'ala, nah kok kamu nggak percaya rezekimu diatur sama Allah Ta'ala? Masya Allah.
mikir rezeki, lebih baik kamu jadi orang gila. Betul ya? Makanya nggak usah gila, nggak usah gila. Allah dzikrillah, ingat aja. Oh ternyata Allah mampu ngatur jagat raya. Masa saya nggak diatur sama Allah? Saya udah diatur, cuman tahu tugas saya apa. Allah dzikrillah, saya disuruh zikir, suruh sholat, suruh sholawat, suruh istighfar, suruh cium tangan orang tua, cium kening orang tua, pandang pasangan hidup dengan kasih sayang. Anak aja bermain, main senang, dan anak keturunan. Siapa yang main dengan ramah? Itu yang Allah perintahkan. Hidupmu masih beres. Makanya kalau ada orang ngaku ulama kok masih pusing urusan dunia, palsu. Ulama itu ya punya hutang, betul? Ustadz juga punya hutang. Imam masjid juga punya hutang. Tapi kalau masih ngeluh mumet aku, palsu. Itu belum masuk kategori ulama. Saya ketemu ulama-ulama yang luar biasa. Dia punya beban hutang, punya ini, tapi hidupnya nyantainya luar biasa. Dan hidupnya selesai, kelar. Semua urusannya beres. Kadang ada orang yang hutangnya hanya 100.000, pengen bunuh diri, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya karena nggak bisa ngangsur motor, pengen nyebur ke kolam itu, masya Allah. Gelap pikirannya, gelap hatinya. Kenapa? Lupa punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu, nanti kalau suami pulang dari kantor laporan dipecat, ibu jangan marah ya bu. Ibu yakin nggak rezekinya dari Allah bukan dari suami? Jadi kalau suaminya pulang nggak bawa duit, ibu harusnya ngapain? Bu, suaminya nggak ngasih duit, bu, nggak ngasih nafkah, ibu protes atau nggak protes? Berarti ibu protes sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang nahan rezeki ibu siapa? Kalau ibu protes sama suami, berarti ibu protesin siapa? Pintar, masya Allah. Bu, seharusnya kalau suami itu pulang dari kantor nggak bawa duit, takkan berita dipecat. Ibu tatap dengan pandangan senyum penuh cinta, sembari berkata, tak mendapatkan dunia dan segala isinya tak jadi masalah, tapi kalau tak mendapatkan dirimu itulah masalah.